Halo Nana. Halo Pak. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua. Berarti nggak ada yang tidak masuk ya. Nggak ada yang sakit, tidak ada yang absen pada pertemuan kali ini. Oke, sebelum Bapak memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama agar dalam pembelajaran nanti kita diberi kelancaran dan kita diberi kebermanfaatan. Baik, untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Saya. Oke, Fania, silakan pimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, mungkin dari anak-anak di sini itu heran, kenapa kok Pak Rengga yang mengisi? Kenapa kok tidak Pak Farid yang mengisi? Karena jadwalnya hari ini Pak Farid yang mengisi. Jadi begini, Pak Farid tadi konfirmasi ke saya bahwasanya Pak Farid masih ada rapat. Pak Farid masih ada rapat, nanti Pak Farid menyusul. Tapi insya Allah Pak Farid kesini lebih cepat dari perkiraannya. Jadi nanti Pak Farid di materi intinya itu nanti bisa menjelaskan kepada kalian. Jadi tugas Bapak di sini untuk menggantikan Pak Farid secara sementara. Untuk menggantikan Pak Farid secara sementara dan mereview materi-materi yang telah dijelaskan oleh Pak Farid di minggu lalu. Jadi Bapak sekaligus ingin mengetes ingatan kalian, sekaligus ingin mereview sampai mana pemahaman kalian dengan pelajaran-pelajaran atau materi-materi yang telah dijelaskan oleh Pak Farid di minggu lalu. Jadi minggu lalu Pak Farid sudah menjelaskan tentang demokrasi ya, betul ya? Betul. Demokrasi. Oke, tentang demokrasi, kita berbicara tentang demokrasi. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani kuno, terdiri dari dua suku kata. Ada yang bisa menjelaskan dua suku kata itu apa? Oke, Fania, silakan. Jadi dua suku kata itu berasal dari bahasa Yunani kuno ya Pak, yang berarti demos dan kratos. Demos itu artinya rakyat dan kratos itu artinya kekuasaan. Oke, tepuk tangan teman-teman. Jadi betul apa yang dijelaskan oleh Fania. Demokrasi itu berasal dari dua bahasa Yunani kuno yang berasal dari dua suku kata. Yang pertama demos, rakyat atau kerakyatan. Yang kedua adalah kratos, yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi jika dinarasikan, jika digabungkan, demokrasi itu adalah pemerintahan atau kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Jadi kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Rakyat ini mengambil kuasa penuh pada sistem negara yang demokratis gitu loh. Jadi demokrasi itu adalah sistem di mana setiap warga negaranya mempunyai hak yang sama untuk mengambil keputusan yang bisa atau dapat mengubah hidup mereka. Jadi setiap warga negaranya di dalam negara yang menganut sistem demokrasi itu mempunyai hak yang sama untuk mengambil keputusan guna untuk memperbaiki hidup mereka atau nasib mereka di masa depan. Jadi demokrasi itu menghargai harkat dan martabat manusia. Demokrasi itu menghargai harkat dan martabat manusia. Seperti pada pasal 28E UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Jadi kita di sini semua itu mempunyai hak untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Jadi dalam sistem demokrasi tidak ada yang namanya keterbatasan di dalam berkumpul, berserikat dan berpendapat. Jadi demokrasi sendiri juga pada Pancasila sila keempat itu filosofinya itu adalah demokrasi. Filosofinya adalah demokrasi di situ. Negara-negara yang menganut sistem demokrasi contoh itu Amerika Serikat, India, Jerman. Tapi yang menjadi role model itu Amerika Serikat tentunya ya. Kita tahu Amerika Serikat adalah negara besar. Oke.
Jadi di dalam sistem demokrasi, menurut penyaluran kehendaknya, itu ada dua. Ada yang bisa menyebutkan demokrasi apa dan demokrasi apa? Oke, silakan, Devi. Demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Ada yang bisa menyebutkan lagi apa itu demokrasi langsung atau tidak langsung? Oke. Kalau demokrasi langsung itu suatu sistem demokrasi di mana rakyat terlibat langsung dalam pengambilan suatu keputusan, Pak. Sedangkan kalau demokrasi tidak langsung itu sifatnya representatif, yaitu rakyat memilih wakilnya di parlemen untuk membuat suatu kebijakan atau keputusan gitu, Pak. Oke, berikan aplaus. Jadi kita belajar hari ini dengan review-review yang telah Bapak sampaikan, tadi itu adalah review dari pembelajaran Pak Farid pada minggu lalu. Jadi pada minggu ini pembelajaran hari ini kita ada goals atau ada tujuan pembelajaran. Jadi tadi untuk mereview ingatan, sekarang Bapak mulai pada tujuan pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu adalah menunjukkan sikap demokratis di era keterbukaan informasi berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebenarnya apa sih manfaat kita belajar pada pagi hari ini tentang ini? Jadi manfaatnya, ketika kalian di lingkungan sekitar, di lingkungan masyarakat, diharapkan ketika kalian paham dengan materi pembelajaran pada pagi hari ini, kalian diharapkan menjadi warga negara yang partisipatif. Warga negara yang partisipatif di dalam setiap kegiatan. Untuk mengubah hidup kalian sendiri, itu adalah esensi dari demokrasi. Itu adalah value inti dari demokrasi. Itu. Terus, untuk manfaat jangka panjangnya, misal kalian ada yang berencana untuk menjadi atau mencalonkan dewan, ya, semoga kita aminkan ya itu ya. Ketika kalian menjadi dewan, itu kalian tahu bahwa sikap demokratis itu salah satunya adalah keterbukaan informasi yang sesuai dengan UUD NRI tahun 1945. Jadi itu esensi dari kita belajar pada pagi hari ini. Oke, Bapak lanjutkan tadi. Kita tadi sampai demokrasi langsung dan tidak langsung, ya. Demokrasi langsung definisinya sudah dijelaskan oleh teman kalian Kartika. Demokrasi tidak langsung juga telah dijelaskan oleh teman kalian Kartika. Jadi Bapak beranjak pada contohnya. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Contoh konkretnya. Ini bisa menunjukkan? Oke, Kartika lagi. Ya, Pak. Jadi kalau semisal tadi kan saya sudah menjelaskan kalau demokrasi langsung itu rakyat berperan langsung dalam pengambilan keputusan. Ya. Nah, itu berarti contohnya itu seperti kita kan memilih presiden. Dalam memutuskan siapa presiden yang akan jadi, maka rakyat langsung berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi, yaitu ikut pemilu. Kemudian kalau tidak langsung, semisalnya kalau kita membuat undang-undang untuk negara Republik Indonesia, itu kan tidak langsung rakyat yang membuat, tetapi kita menyerahkan hak kita kepada DPR dan pemerintah seperti presiden itu untuk mengeluarkan undang-undang sebagai kebijakannya. Oke, good Kartika penjelasannya ya. Kita beri aplaus. Jadi demokrasi langsung, Bapak ingin mengambil ini contoh gampangnya saja. Kalian di dalam lingkungan sekitar ya, kalian SMA sekarang ya. Jadi, contoh demokrasi langsung itu misal ketika kalian kan ada pemilihan ketua OSIS ya, betul ya? Ya. Nah, demokrasi langsung manifestasinya, wujudnya itu ketika kalian memilih atau ngevoting dengan suara kalian untuk memilih ketua OSIS. Itu adalah contoh demokrasi langsung. Tetapi contoh demokrasi tidak langsung, itu kalian memilih di dalam pemilu untuk menentukan wakil rakyat, yang nantinya akan duduk di parlemen untuk mewakili suara kalian. Nah, jika dewan yang kalian pilih yang duduk di parlemen yang mengatasnamakan rakyat itu tidak mewakili kepentingan rakyat, itu bisa kalian pertanyakan,
Sebenarnya dewan ini duduk di parlemen ini untuk mewakili kepentingan siapa? Rakyat tidak terwakili kepentingannya pada dewan yang duduk di parlemen. Jadi begitu manifestasinya dari demokrasi langsung dan tidak langsung. Untuk manfaat demokrasi ini apa sih sebenarnya? Kita Indonesia ini kan menganut sistem demokrasi. Apa sih manfaatnya sebenarnya? Ketika berbicara manfaat sistem demokrasi, nah tadi Bapak sudah menjelaskan sistem demokrasi ini menghargai harkat dan martabat setiap manusia. Jadi demokrasi, kita menganut sistem demokrasi, Indonesia menganut sistem demokrasi. Yang pertama, untuk mengeluarkan pendapat kalian, unek-unek kalian, apa yang kalian butuhkan, itu kalian ungkapkan semua kepada dewan-dewan yang katanya mewakili kepentingan rakyat di situ. Yang kedua, manfaat demokrasi, kita bisa mengontrol. Kita sebagai masyarakat, sebagai check and balance, bisa mengontrol bagaimana kinerja pemerintah kita. Bagaimana kinerja pemerintah kita. Kalau di negara-negara yang menganut sistem oligarki atau kerajaan, kita nggak bisa untuk berfungsi sebagai check and balance, kita nggak bisa. Jadi di negara demokrasi kita bisa untuk itu, kita bisa untuk memantau dan mengontrol bagaimana kinerja pemerintah kita yang katanya semua ini adalah untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah benar mereka melakukan itu? Oke. Jadi untuk manfaat ketiga di sini, untuk manfaat ketiga. Manfaat ketiga, kita sistem demokrasi, menganut sistem demokrasi pada Indonesia ini, manfaatnya adalah untuk mengontrol pemerintah tadi, untuk mengontrol pemerintah agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan atau penyelewengan kekuasaan. Itulah 3 manfaat mengapa kita menganut sistem demokrasi. Oke, Pak Farid kayaknya sudah datang, anak-anak. Pak Farid sudah datang dan mungkin habis ini akan digantikan oleh Pak Farid. Pak Farid akan menjelaskan lebih dalam tentang materi menunjukkan sikap demokratis di era keterbukaan informasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jadi habis ini dijelaskan oleh Pak Farid ya. Bapak pamit terlebih dahulu. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mentor. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Ya. Tadi sebelum saya sudah diajar sama siapa? Pak Rengga. Pak Rengga. Diajar apa aja tadi? Materi sebelumnya ya? Iya. Oke, jadi saya tadi habis ada rapat dari DPR sama guru-guru yang lainnya, maka saya suruh gantiin Pak Rengga sebentar. Oke. Tadi udah dijelaskan bahwasanya hari ini akan mempelajari tentang menunjukkan sikap demokratis di era keterbukaan informasi. Betul? Betul. Oke. Saya akan melanjut materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan konsep-konsepnya terlebih dahulu sebelum beranjak ke memahami selanjutnya, menganalisis sebuah permasalahan. Nah, anak-anak, di sini kalian harus mengerti dahulu apa sih prinsip-prinsip dalam demokrasi tersebut. Nah, di sini ada yang tahu hal paling dasar nih, apa yang dimaksud dengan prinsip? Ada yang tahu? Ya, coba apa? Prinsip itu menurut saya adalah nilai atau pedoman yang dijadikan pegangan hidup, Pak. Ya, betul. Jadi, prinsip semua hal yang paling dasar, di mana anak-anak kan pasti hidup ini mempunyai sebuah prinsip dalam kehidupan, betul? Betul. Nah, dalam berdemokrasi itu harus mempunyai hal paling dasar, pedoman, suatu nilai yang dimana itu harus
dipegang teguh. Nah, di sini prinsip-prinsip demokrasi itu seperangkat nilai aturan menjadi pedoman dalam berdemokrasi tersebut. Di sini menekankan sebuah kedaulatan rakyat, di mana rakyat ini itu yang paling atas. Kedaulatannya, hak-hak rakyat itu harus diperhatikan. Dari sini paham? Paham. Selanjutnya, kita sudah mempelajari tentang prinsip. Selanjutnya, kita harus mengerti konsep dari sikap demokratis. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan sikap demokratis? Ya, Iva. Untuk sikap demokratis sendiri yaitu cara bersikap seseorang yang mencerminkan nilai-nilai dan prinsip demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Gitu, Ya. Pak. Betul. Apa yang dikatakan Iva itu kurang lebih betul sama yang apa yang saya diterapkan di PPT ini. Perilaku, cara bersikap orang yang dimana itu mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam berdemokrasi. Di sini kita sudah mempunyai prinsip. Selanjutnya kita harus menerapkan sebuah sikap kita di dalam pedoman prinsip-prinsip tersebut. Paham ya? Paham. Selanjutnya itu kita akan melajari tentang pengertian keterbukaan informasi. Di era digitalisasi sekarang, segala informasi apapun itu bisa diakses anak-anak. Ya. Kalian punya TikTok? Punya. Punya Instagram? Punya. Ini keterbukaan informasi di era digitalisasi sekarang ini, semua segala bentuk-bentuk informasi itu kita bisa akses. Ya. Ada yang bisa menjelaskan apa sih konsep dari keterbukaan informasi tersebut? Ya, coba saya. Keterbukaan informasi itu di mana kondisi informasi publik mengawasi dan menilai kinerjanya masyarakat. Ya. Betul apa yang dikatakan ini. Suatu di mana kondisi informasi publik itu secara terbuka, mudah diakses oleh masyarakat, tidak ditutupi oleh pemerintah, oleh konglomerat-konglomerat yang di atas tersebut. Kita harus bisa mengakses semua segala informasi, undang-undang dan lain-lain. Tidak boleh ditutup ataupun tidak disebarluaskan. Sekarang adanya web, setiap kementerian, setiap adanya KPU, DPR pasti adanya web. Maka dari situ itu harus dipublikasikan. Ada apa kegiatannya? Undang-undang apa saja yang dirubah itu harus dipublikasikan. Kalau tidak dipublikasikan, bagaimana? Itu apakah pemerintah menunjukkan sikap demokratis? Tidak. Tidak ya. Dari ketiga konsep tersebut, itu saya sangat bangga sekali pada anak-anak ini yang selanjutnya akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu sangatlah sudah memahami dari prinsip, sikap maupun konsep dari keterbukaan informasi. Beri tepuk tangan semuanya. Karena biar lebih semangat lagi untuk menjawab sebuah pertanyaan yang saya lemparkan, itu saya berilah hadiah sebuah oleh-oleh tadi dari luar kota. Siapa saja yang tadi yang menjawab? Saya. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke. Sebelum untuk melanjutkan ke materi kita yang lebih ini lagi ya, lebih berat. Kelihatannya saya melihat yang belakang itu ngantuk anak-anak. Oke, nggak concern ada. Ya, selanjutnya ketika saya bilang tepuk satu ya, sapu. Walaupun selanjutnya ke tingkat tepuk dua. Oke? Tepuk satu, tepuk dua, sapu. Oke, fokus semuanya ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan.
Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore. Hore. Semangat semuanya. Semangat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Lanjutnya, hubungan antara demokrasi dan keterbukaan informasi. Anak-anak, demokrasi itu mempunyai korelasi. Korelasi adalah sebuah hubungan dengan keterbukaan informasi. Apa salah satunya? Contoh yang saya berikan, keterbukaan informasi meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Jadi di sini, ketika sebuah informasi itu disebarluaskan, tidak ditutup-tutupi, itu akan meningkatkan akuntabilitas tanggung jawab sebuah pemerintah tersebut. Paham? Paham. Ada yang bisa dari anak-anak menyebutkan satu contoh lagi dari hubungan antara demokrasi dan keterbukaan informasi. Ada yang bisa menjawab? Ya, apa? Keterbukaan dan demokrasi itu bisa membantu masyarakat dalam mengontrol pemerintahan, Pak. Ya, betul. Ada yang memberikan selanjutnya? Untuk keterbukaan informasi sendiri yaitu meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Untuk demokrasi yaitu keterbukaan membantu masyarakat mengontrol suatu jalannya pemerintahan. Oke, tepuk tangan untuk dua sisi. Demokrasi dan keterbukaan informasi ini membantu masyarakat untuk mengontrol sebuah pemerintahan. Di mana ketika pemerintahan ini tidak dikontrol oleh rakyat, orang-orang yang di atas kita, orang-orang pemerintah di atas kita, DPR maupun menteri, ketika tidak dikontrol oleh rakyat, masyarakat kecil ini, itu pasti akan berbuat sewenang-wenang. Makanya dari situ kita harus bersyukur kira digitalisasi itu sekarang ini. Semua gerak-gerik pemerintah, gerak-gerik menteri, gerak-gerik DPR itu pasti akan diawasi. Semua berita sekarang mudah diakses. Orang yang terjerat korupsi, kita sekarang ini ada menteri yang korupsi baru saja kemarin. Sekarangnya udah kelihatan, udah tahu. Itu berkat adanya keterbukaan informasi sekarang di era digital. Berdasarkan apa? UUD 1945. Selanjutnya. Nah, ini. Demokrasi itu mempunyai sebuah prinsip-prinsip berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Apa sih prinsip-prinsipnya? Pertama, itu kedaulatan berada di tangan rakyat. Ini sudah terjamin di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Ada yang bisa menjelaskan? Bisa? Coba. Ya. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu berbunyi kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat. Kedaulatan berada di tangan rakyat dengan pelaksanaannya berdasar pada Undang-Undang Dasar, Pak. Ya, betul. Dari di sini kedaulatan rakyat, kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Walaupun pemerintah, DPR itu dipilih secara demokrasi secara tidak langsung. Jadi melalui wakil-wakilnya DPR dan lain. Nah, maka dari situ tetap kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Rakyat itu mempunyai kedaulatan tertinggi. Jangan sampai kita sebagai masyarakat sipil, masyarakat rakyat yang biasa, buruh dan lain itu sampai tidak didengarkan suara-suara kita. Selanjutnya, Indonesia negara hukum, di mana semua yang ada tinggal di Indonesia ini sama rata, tidak terpisahkan, sama di mata-mata hukum. Ada yang salah, kena hukuman. Ada yang melanggar, kena hukuman. Tapi pada realita status quo yang ada anak-anak, apakah begitu? Belum. Hukum itu apa namanya? Tumpul apa? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ketika anak-anak nanti, jangan sampai begitu ya, kita menjadi hakim, pengacara dan lain. Selanjutnya, itu ketika kebebasan berpendapat dan berserikat. Ini terjamin pada pasal 28E ayat 3. Ada yang bisa menjelaskan? Gantian, jangan Mbak Kartika.
Coba ada yang bisa? Nggak ada ya? Coba saya tunjuk ya. Coba Mbak Iva. Bisa? Ada yang bisa? Ya, coba Mbak, gimana? Jadi pasal 28E ayat 3 UUD NRI 1945 itu berbunyi bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat, Pak. Ya, betul. Tepuk tangan. Jadi di sini kita itu bisa untuk berpendapat, menyampaikan sebuah aspirasi kita, kritik pemerintah. Tapi jangan lupa harus sesuai dengan etika. Jangan sampai ketika kita mengkritik sebuah presiden, status quo yang adanya presiden BEM itu yang mengkritik sebuah pemerintah dengan kata-kata jorok, jangan begitu. Kita harus mengkritik, nggak apa-apa, tapi harus sesuai dengan etika. Selanjutnya, HAM, hak asasi manusia. Ini semua orang itu terjamin HAM-nya, hak asasi manusia. Ini dijelaskan pada pasal 28A sampai 28C. Ada yang bisa menjelaskan? Yang ini? Ya, coba. Setahu saya itu semua manusia berhak mendapatkan keadilan yang sama dalam hal apapun, Pak. Misal pendidikan, pekerjaan, atau yang lain-lain tuh harus sama, tidak boleh dilakukan berbeda seperti itu. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ini jangan sampai dilupakan. Ini prinsip-prinsip kita. Ini sudah terjamin di konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, sikap demokratis di era digital. Ada yang bisa memberikan contoh apa sih sikap-sikap kita dalam demokrasi di era digital ini? Ya, apa? Untuk sikap demokrasi sendiri di era digital yaitu kebebasan semua orang untuk berpendapat itu secara terbuka dan menyampaikan kritik secara online itu lebih mudah, Pak, melalui media sosial. Iya, betul. Selanjutnya, jadi bentar ya, untuk di era keterbukaan informasi di era digital ini, sikap-sikap demokratis itu di era digital sekarang, kita untuk bisa mengkritik media sosial itu lebih gampang, lebih terbuka lah. Selanjutnya dari saya itu bisa untuk menghargai pendapat orang lain, dimana kita di era sikap demokratis ini itu harus bisa juga menghargai pendapat-pendapat orang lain. Jangan sampai orang lain berpendapat kita menyelak omongannya, kita tidak menghargai. Selanjutnya, berdiskusi dengan terbuka dan sopan. Ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud berdiskusi dengan terbuka dan sopan ini? Ada yang bisa? Kalau nggak ada, saya tunjuk. Nah, coba yang baca sendiri ngelamun. Boleh dijelaskan lagi, Pak, tadi apa? Berdiskusi dengan terbuka dan sopan. Coba, bagaimana apa yang menurut saya itu, misal contohnya di desa saya itu kan biasanya ada diskusi tentang pemilihan RT atau RW ya, Pak. Jadi itu tuh harus dengan pemilihan yang sopan, harus dengan kata-katanya yang disampaikan saat menyampaikan pendapat itu sesuai dengan etika, tidak boleh berteriak atau tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak diperbolehkan, seperti itu, Pak. Ya, betul. Tepuk tangan. Jadi harus gitu, harus sopan. Walaupun kita terbuka, itu harus sopan sesuai dengan etika yang ada. Nah, selanjutnya menggunakan informasi secara bijak. Kita ada TikTok, ada IG, Ada. itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin secara bijak. Jangan sampai ketika pemilu anak-anak itu menjadi buzzer politik. Paham? Paham. Ya, jangan sampai, harus digunakan secara bijak. Ya. Nah, sama, tidak menyebarkan hoax, provokasi yang lain. Contoh keterbukaan informasi dalam demokrasi. Rakyat bisa mengakses informasi tentang undang-undang, peraturan, kebijakan pemerintah
melalui situs resmi. DPR punya situs resmi. Semua Kementerian Keuangan mempunyai situs resmi. Segala informasi, segala APBN negara itu bisa kita akses. Ya. Kok jalan kita rusak, tapi anggarannya segini, itu perlu dipertanyakan. Kita boleh mengkritik, uang ini kemana? Ya, ini sebuah contohnya. Selanjutnya, jurnalis dan media massa dapat menyebarkan luas tentang kebijakan pemerintah secara bebas. Jurnalis itu mempunyai hak kebebasan untuk bisa mengakses semua apa yang dilakukan dalam pemerintah. Ya, jangan sampai semua keputusan itu ditutup-tutupi, tidak terbuka oleh masyarakat yang ada ini. Mengapa keterbukaan informasi itu penting? Ada yang bisa menjawab? Ya, Pak, gantian ya. Ya, keterbukaan informasi itu penting karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan juga dapat mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, betul. Apa yang dikatakan teman-teman, siapa namanya? Naila. Nah, jadi apa yang dikatakan Naila itu benar. Kita itu bisa mencegah KKN, korupsi, dan nepotisme. Ya, di dalam keterbukaan informasi itulah sangatlah penting, sangatlah dijaga. Ketika kalian menjadi sebuah tim IT, itu harus dilaksanakan sebuah amanat yang ada, harus terbuka. Ketika menjadi dewan juga pemerintah, apapun itu, paham? Ada yang bisa menjelaskan lagi mengapa keterbukaan informasi itu penting? Ya, coba. Menambahi dari jawaban teman saya Naila, yaitu keterbukaan informasi penting karena memastikan kebijakan publik itu dibuat secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, Pak. Betul, apa yang dikatakan tersebut dikatakan oleh teman-teman. Memeningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, memastikan kebijakan publik dibuat secara transparan dan bertanggung jawab. Jadi kita bisa memastikan publik pemerintah ini bertanggung jawab apa tidak sih terhadap amanahnya, terhadap yang sudah diberikan. Melalui apa? Melalui sebuah informasi yang ada kita sekarang. Paham ya anak-anak ya? Paham. Mencegah nih yang dikatakan tadi. Nah, selanjutnya ini saya ada sebuah video. Teman-teman sudah difahami ya sebuah konsep dari prinsip-prinsip yang ada, sikap demokratis. Selanjutnya apa sih itu keterbukaan informasi, itu sudah difahami semuanya ya? Sudah. Nah, selanjutnya habis ini saya akan bagi kelompok-kelompok untuk mengerjakan secara ini ya. Jadi kelompoknya ini ada berapa orang? 9 ya. Jadi kelompoknya 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 1 ya. 1, 2, 3, 4. Kelompok 1. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2. Ya, jadi ada yang 4 orang, ada yang 5 orang, Pak. Ada yang 4, ada yang 5. Ya, Pak. Ya. Iya. Habis ini perhatikan video yang saya berikan ini. Ini kondisi real yang ada, yang barusan kemarin di negara-negara kita. Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses. Oh, nggak bisa ya kalau gini. Selamat sore Bapak Perhatikan Ibu, ya kami dari Koalisi video Reformasi ini. Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi undang-undang ini dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup, Bapak Ibu. Anda mendorong teman-teman
Perkataan bagaimana kita pengujian hari ini represif. Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui fungsi APRI, teman-teman. Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat, hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan! Hentikan Bapak Ibu! Sudah paham apa perlu diulang lagi? Sudah ya? Sudah. Jadi ini silakan dianalisis, dikorelasikan juga dengan perhatikan prinsip-prinsip apa. Baik kedaulatan di tangan rakyat itu tadi bisa dikorelasikan serta berikan solusi. Bagaimana sih apa langkahnya biar tidak terjadi seperti ini itu. Silakan untuk ini ya sama kelompoknya berkumpul. Jadi bisa kursinya untuk ditaruh, digeser nih. Iya Pak. Ya, bisa kelompok satu sini, kelompok dua di sini. Silakan. Kelompok dua di belakang aja tak bukan Pak. Sini aja tengah. Oh iya Pak. Kelompok satu sini aja sini. Oh sama ya Pak? Ya. Oh iya Pak. Iya. Itu mana aja? Masuk rapi. Oh berarti. Diskusi semuanya. Iya Pak. Ada yang main sendiri ya. Nih. Nanti ditulis di sini. Saya beri waktu 5 menit. 6 menit untuk Kurang Bapak. Kurang. Waktunya. 6 menit. Iya Pak. Baik. Silakan, terserah mau. Pokoknya ditulis nanti bisa untuk maju ke depan menjelaskan lah. Pak izin bertanya. Iya. Itu berarti yang dipertanyakan solusi terkait video tadi, terus yang pertama apa Pak? Menganalisis. Menganalisis terkait video yang tadi. Jadi itu kita menganalisis tentang ini. Nah. Silakan. Bisa dari 4 poin ya. 1, 2, 3, 4. 5 menit ya. Baik Pak. Ya. Karena dilakukan secara tertutup dan tidak menerapkan prinsip demokrasi. lalu para menteri ya. Oh ya para wakil rakyat. Langsung ini aja. Jawabannya. Juga Bisa lama-lama. 4 menit lagi. sikap demokratis. Jangan ketawa sendiri, ikut membantu ya. Diskusi, Pak. Ya, berdiskusi. Kita harus berdiskusi. Apa pendapat kalian? Silakan untuk di ini. Aparat dilibatkan tidak. Karena rakyat sudah tidak tahu kapan rapat itu dadakan ya. Tidak ada informasi. Silahkan juga untuk menunjuk perwakilan dari satu kelompoknya untuk maju ke depan menjelaskan nanti. Ya. Jangan lupa. Masyarakat kecewa ya. Kecewa karena Tidak dilibatkan. Nanti di sini siapa yang maju? Tidak. Maju. Jadi perwakilan nanti ya. Perwakilan untuk maju ke depan
untuk bisa untuk menjelaskan. Ini siapa nanti yang maju? Fania. Oh, Fania. Semangat ya. Iya. Terbaru. Oh ya, rapat harus dilaksanakan secara terbuka. Oke, 3 menit lagi ya. Masyarakat sudah bisa melaksanakan fungsi pengawasan. Selesai harus dikumpulin. Lalu kebijakan juga harus lalu kebijakan yang dibuat harus kebutuhan rakyat juga. Oke, 2 menit lagi. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, yang sudah bisa kembali ke tempat duduknya ya. Baik, Pak. Persiapan untuk yang menjelaskan itu nanti ini dipahami. Coba ya. Iya, Pak. Ya, jadi nanti dijelaskan buat teman-temannya gimana sih. Maju ke depan. Iya, nanti maju ke depan ya. Oh iya. Oke. Bagus. Pintar. Kelompoknya Fania. Jangan sampai kalah juga kelompoknya Mbak Kartika. Terima kasih. Sudah? Sudah, Pak. Silakan Kembali, untuk Pak. kembali ke tempatnya masing-masing. Siapa yang udah siap maju duluan? Fania. Berdua coba di depan. Nanti gantian. Ya enggak, harus diganti ini dulu. Ya, Siapa yang selesai siap? dulu, Pak. Nah, selesai dulu ya. Iya. Nah, coba yang belakang maju. Baik, Pak. Silakan, 3 menit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Fatma Cayani, perwakilan dari kelompok 2, ingin menjelaskan tentang diskusi kami dari tugas analisis yang sudah diberikan Pak Farid. Jadi untuk yang soal pertama, apakah proses pembahasan RUU dilakukan secara transparan sesuai prinsip demokrasi? Menurut kelompok kami itu tidak, karena rapat tersebut dilaksanakan secara tertutup dan tidak menerapkan prinsip demokrasi. Lalu para wakil rakyat yang ada dalam rapat tersebut juga tidak menerapkan sikap demokratis, yakni memberikan informasi kepada masyarakat. Lalu untuk nomor 2, apakah rakyat dilibatkan atau diberi akses informasi dalam pengambilan keputusan? Nah, lalu yang nomor 2 itu tidak juga, karena rakyat juga tidak tahu kapan rapat itu dilaksanakan. Yang ketiga, bagaimana tindakan ini mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap DPR atau TNI? Jawabannya tentu saja berpengaruh, karena masyarakat itu sudah kecewa karena tidak dilibatkan dalam perumusan RUU TNI terbaru. Lalu untuk sikapnya terhadap TNI itu juga ada sedikit, menurut saya, menurut kelompok kami kecewa juga karena merasa tidak diberikan informasi lebih banyak untuk bisa mengetahui RUU tersebut. Lalu solusinya itu menurut kelompok kami, rapat itu harus dilaksanakan secara terbuka agar masyarakat itu juga bisa melaksanakan fungsi pengawasan. Lalu kebijakan yang dibuat oleh DPR itu harus selalu mementingkan kepentingan rakyat, seperti itu. Diskusi dari kelompok kami. Tepuk tangan kelompok 2. Bisa kembali ya. Baik, Pak. Untuk Mbak Kartika silakan.
Waktu 2 menit. Pak, terima kasih. Up your voice. Jadi suaranya diangkat ya. Iya Pak. Jadi saya mau menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Yang pertama terkait keterbukaan proses legislasi. Menurut kelompok kami, keterbukaan proses legislasi yang ada di video tadi itu sudah dilanggar ya teman-teman. Karena proses pembahasan RUU dalam video tersebut tidak dilakukan secara transparan sesuai prinsip demokrasi. Dan hal tersebut malah dilakukan di hotel secara tertutup di luar jam kerja dan tidak mengundang dari pihak media manapun. Kemudian yang kedua, apakah sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat? Jawabannya kami menjawab tidak, karena rakyat tidak diberitahu, tidak disiarkan di media. Bagaimana rakyat tahu ada pembahasan RUU tersebut? Jadi kesimpulannya rakyat tidak dilibatkan secara terbuka dalam proses pengambilan keputusan demokrasi pada video tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana dampak terhadap kepercayaan publik dan persepsi terhadap DPR dan TNI? Tentu dari hal tersebut dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap DPR dan TNI. Terbukti bahwa saat ini banyak muncul konotasi negatif terhadap DPR dan TNI yang dianggap seperti tidak terlalu bertugas, tidak menjalankan tugas dengan baik, seperti itu. Kemudian solusinya bagaimana? Dari kelompok kami, solusinya yang pertama meningkatkan transparansi publik terkait pengambilan keputusan, dan yang kedua mungkin bisa dibuat seperti peraturan undang-undang untuk kode etik, di mana mereka itu tidak boleh melakukan pembahasan RUU itu secara tertutup dan harus mengundang pihak media. Demikian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua. Ini dari anak-anak sudah pintar sekali, konsep sudah paham, pengertian sudah paham, contoh hubungan korelasi sudah paham. Nah, bahkan menganalisis pun sudah paham. Maka dari sini saya akan memberikan penghargaan untuk kelompok yang terbaik untuk mempresentasikan tadi hasil diskusinya. Jatuh kepada kelompok berapa? 1. 1, 2, 1 apa 2? 1. Ini nanti silahkan untuk dibagi pada teman-temannya ya. Ya Pak. Ya tadi. Terima kasih Pak. Silakan. Ini juga ya dibagi sama kelompok siapa ya? Mbak Fania. Kelompok 2. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Jadi gitu saja ya, karena di sini saya akan ada kumpul sama kepala sekolah, maka habis ini akan digantikan oleh guru selanjutnya ya, pada Bu Mora nanti. Selanjutnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Halo semuanya. Halo Ibu. Jadi saya akan menggantikan Pak Farid di sini karena beliau ada rapat dengan kepala sekolah. Oke, sebelum mulai dengan saya di sini mempunyai permainan sebelum kita melanjutkan pembelajarannya. Bawa HP semua kan? Bawa. Coba kalian siapkan HP-nya. Saya akan mengadakan kuis cepat. Yang mendapatkan poin paling banyak akan saya berikan poin nilai lebih tinggi. Baik Bu. Baik Bu. Oke, bisa di-scan Itu ataupun di-scan Bu ya? ya. Menggunakan PIN juga bisa. Iya Bu. Ada yang belum masuk?
Saya belum, masih ada kendala. Sudah semua? Ada yang belum? Sudah. Kita mulai ya. Belum 1. Siapa? 1, 2, 3, 4. Oh, belum. 8. Bisa? Bisa. Sudah. Mulai ya. Ya, Bu. Oke, Kartika mana Kartika? Saya. Beri tepuk tangan untuk Kartika. Oke. Yang kedua poin ganda ya. Oke, selanjutnya yang berikutnya oke, selanjutnya kurang satu. Oke, selanjutnya poin ganda. Oke. Terakhir siapa nih? Tepuk tangan. Ada Fania. Oke, yang keempat Vina dan lainnya. Oke. Di sini saya akan melanjutkan. Saya akan menyimpulkan pada materi hari ini, di mana keterbukaan informasi itu dalam demokrasi sangat keterbukaan informasi
dalam demokrasi berdasarkan UUD NRI 1945 itu sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan partisipasi masyarakat. Nah, sikap demokrasi ini harus diwujudkan dengan menghargai perbedaan pendapat, lalu melakukan diskusi secara terbuka, dan selanjutnya ada menggunakan informasi secara bijak di era digital ini. Jadi melalui sikap demokrasi itu, keterbukaan itu, kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat. Sekaligus dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi ingat ya semuanya, bahwa demokrasi ini dimulai dari diri kita sendiri. Yaitu dimana saat kita mempunyai pendapat, kita harus menyuarakan pendapat kita dengan baik dan benar tanpa menyinggung pihak manapun. Dan saat kita mendapatkan informasi, kita harus mensaring informasi tersebut terlebih dahulu sebelum kita men-sharing ke teman-teman kita lainnya. Oke, jadi sikap demokrasi ini tidak hanya dilakukan pada saat pemilu. Sikap demokrasi ini bisa dilakukan setiap hari dan setiap saat kita hari ini, salah satunya yaitu melakukan diskusi. Terus saat kita menggunakan media sosial, bahkan saat kita mencari dan menyebarkan informasi tersebut. Jadi keterbukaan ini bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab kita semua untuk menggunakan informasi secara bijak dan kritis. Nah, di sini saya ingin mengetahui pemahaman kalian pada materi hari ini. Coba siapkan kertas dan pulpen kalian, lalu dengarkan baik-baik. Ibu, sudah siap? Sudah. Bagaimana kalian menerapkan sikap demokrasi di kehidupan sehari-hari, terutama di era digital ini? Saya akan memberi kalian waktu untuk menjawab, dan selanjutnya saya akan memilih 2 orang untuk mempresentasikannya di depan. Sudah? Belum, Bu. Bentar. Oke. Oke, di sini saya akan memilih. Ya, tolong Mas yang di belakang maju ke depan. Pakai perkenalan apa langsung? Ya, perkenalan nggak apa-apa. Assalamualaikum. Agak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Noval Ramadan. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya, yaitu sikap demokratis di era digital. Jadi di era digital yaitu dengan cara tidak menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian. Nah, dalam demokrasi digital kita harus menyaring informasi yang benar dengan cara menyaring atau informasi sebelum membagikan. Nah, hal ini adalah merupakan bentuk sikap demokratis yang bertanggung jawab. Oke, sudah. Tepuk tangan untuk Mas Noval. Oke, selanjutnya kamu siapa, Mbak? Kartika. Oke, Mbak Kartika, maju. Agak keras ya suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika. Saya akan bacakan
hasil pekerjaan saya terkait apa yang sudah diminta oleh Bu Maura, yaitu bagaimana menerapkan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, utamanya dalam dunia digital. Di sini saya menyimpulkan ada dua. Yang pertama, menggunakan medsos atau media sosial itu secara bijaksana untuk ikut berpartisipasi dalam kebijakan publik. Misalnya seperti kemarin kan ada gonjang-ganjing tentang RUU TNI. Nah, itu kita bisa berkontribusi dengan misalnya membuat hashtag tolak RUU TNI atau sahkan RUU TNI seperti itu. Seperti yang kemarin kan ada anak-anak muda membuat hashtag RUU TNI, kemudian membuat hashtag untuk kritikan misalnya, seperti misalnya kemarin karena kekecewaan anak muda itu membuat hashtag kabur aja dulu sebagai bentuk kekecewaan anak muda supaya pemerintah itu melakukan perbaikan gitu untuk negeri. Jadi dengan menggunakan media sosial secara bijaksana untuk ikut berpartisipasi kepada kebijakan publik itu menurut saya termasuk dalam penerapan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, utamanya pada dunia digital. Kemudian yang kedua ada penyebaran informasi yang valid untuk demi keadilan. Misalnya di daerah yang terpencil ada ketidakadilan dalam pengambilan keputusan, misalnya ada kasusnya nenek-nenek yang dipenjara padahal yang salah sebenarnya ada bukti bukan nenek-neneknya, seperti itu. Kita bisa ikut berkontribusi seperti itu agar nenek-nenek tersebut mendapatkan keadilan. Kemudian bisa juga dengan penyebaran informasi yang misalnya di daerah Papua itu ada kekurangan, misalnya kita up ke media sosial, kemudian akhirnya menggalang dana seperti itu agar kita bisa berdemokrasi. Selain itu juga kita harus menghargai pendapat yang ada di media sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya ini sangat senang sekali karena kalian antusias dalam belajar hari ini. Nah, semangat kalian dalam berdiskusi seperti tadi itu menunjukkan bahwa kalian itu dapat menjadi generasi yang lebih peduli terhadap keterbukaan dan keadilan. Nah, untuk lanjutannya, pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai partisipasi masyarakat dalam demokrasi, khususnya lewat media sosial dan forum publik. Sebagai persiapan, coba kalian cari contoh kasus nyata di Indonesia mengenai keterbukaan informasi. Sudah dicatat? Sudah, Bu. Oke. Nah, misalnya itu bisa jadi seperti apakah ada kebijakan pemerintah yang menjadi lebih transparan akibat dari tekanan masyarakat? Dapat dipahami? Oke. Nah, cukup sekian dari saya. Minta tolong ketua kelasnya untuk berdoa mengakhiri pertemuan kita hari ini. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sampai sini saja pertemuan kita hari ini. Selebihnya, jika Pak Rengga, Pak Farid, dan saya sendiri terdapat salah kata, selebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Iya.